Gimana puasa kalian? Aman? Atau Nah, banyak yang minta dibuatin cara bermain si bocil ini. Gak tahu ya kenapa banyak banget nih yang minta. Oke, emang rada sedikit ribet di hero ini buat awal-awal kita mainin, tapi slow. Kita bakal bahas tuntas ya di video ini. No basa-basi, langsung inti. Ya, balik lagi bareng aku di Emirum is here. Lilia itu sekarang masih jadi mage most pickable banget nih. Gak pernah di ban, gak pernah di nerf lagi ya. Kayaknya udah lama lah dia di nerf atau di buff. Tapi potensi dari hero ini tuh yang emang bener-bener harus kalian perhitungkan ya ketika team fight. Nih lihat, gak tahu kenapa nih maniak aja kan brodinya. Iya, karena support dari Lilia yang punya damage yang bersifat poke. Untuk lebih lengkapnya ntar kita bahas di belakang ya. Untuk awal seperti biasa, kita bahas dulu nih skill-skill yang Lilia punya. Untuk skill 1, nah dimana-mana pasti pasifnya dulu lah yang kita bahas. Antar men, pasifnya itu soalnya sinkron sama skill 1 dan 2-nya Lilia. Nah, untuk skill 1 itu Lilia bakal ngelemparin yang namanya kecebong gini nih. Kalau terkena sama musuh tuh bakal jelo men 40% selama 1,5 jam. Untuk skill kedua, ini adalah skill 2 paling enak ya. Paling enak banget untuk nage. Ketika game baru mulai, hero ini tuh udah auto pakai aja gitu skill keduanya. Tanpa harus nunggu upgrade level, itu juga udah bisa bandel-bandel. Tapi ya gitu, ada yang namanya charge ya dari skill 2 ini. Sama kayak skillnya Valir juga sih. Terus kayak siapa ya? Coba deh kalau kalian ingat, kalau kalian tahu komen ya di kolom komentar. Terus dari skill kedua ini, Lilia tuh bakal ngasih sejenis telur gini men. Telur kecebong itu tadi. Tapi areanya kecil gitulah. Terus fungsinya apa sih? Kalau cuma diletakin gini doang ya nggak bakal gimana-gimana. Nih lihat, Layla jalan terus aku hit nih pakai skill 2-nya. Tuh, nyelow kan? Jadi musuh tuh bakal nyelow 80% secara cepat. Terus kalau skill 2 ini dikomboin sama skill 1, itu bakal jadi area bermain si Lilia yang luas banget men. Setiap upgrade dari skill 2 di dalam area ini itu bakal naikin damage 30-120%. Jadi harus di dalam area ini yang ngeledakinnya. Tuh kan bisa langsung connect tanpa adanya skill 1. Nih, damage yang dihasilkan 510, 623, 768, 911, 1056 dan maksimalnya di 1056. Tapi kalau item kalian itu udah jadi ya bakal gede lagi dong angka ini. Nah, kalau kalian ngelemparin skill 2-nya itu di luar dari areanya ini, ya bakal jadi bola aja. Dan harus kalian mainin lagi nih skill 1-nya biar pecah aja gitu. Jadi sebenarnya combo dari skill 2 ini tuh dan skill 1 ya, itu bisa ngebantu untuk nyeloin musuhnya tuh parah banget men. Ya walaupun kalian ada di dalam area bermainnya ini, ya kalau kalian punya skill 1 ya kalian spamin aja, nggak ada masalah sebenarnya. Jadi musuh itu bakal, aduh asli men, susah banget mau jalan. Dan nextnya, nah nih baru deh kita bisa bahas skill pasif ya. Dari combo skill 1 sama 2 itu tadi kan bikin area bermain tuh. Ketika Lilia ada di dalam area bermainnya, movement speed itu bakal naik 15%. Tapi kalau telur kecebongnya tuh tadi naik level nih jadi bapak kecebong, nih aku spamin ya terus skill 2-nya. Tuh jadi gede kan? Jadi bapak kecebong listrik. Gokil sih ini. Setiap upgrade, Lilia tuh bakal naikin lagi nih movement speednya sebanyak 5%. Bakal jadi area bermain yang menyenangkan banget lah buat Lilia. Tapi enggak untuk musuhnya. Biar kata movement speednya itu naik berkali-kali lipat, jadi nggak cuma movement speednya aja men, damage-nya itu juga ikutan naik kok. Dan untuk ultimate, ini bisa aku bilang skill kabur iya, dibilang skill gocek juga iya. Ya sama aja lah ya sebenarnya. Jadi Doi bakal balik lagi kan ke sepatunya. Itu yang sepatunya selalu ngekorin dia gitu. Dimana-mana orang pakai sepatu di kaki ya. Kalau ini enggak, dia jadi kayak semacam pet gitu lah sepatu ya. Jadi bakal ngekorin si Lilia ini. Jadi ketika in game, kalian jangan ke arah sepatunya ya. Kalau amit-amit ketika kalian ada di luar terus kalian panik, ya semakin dekat sepatu ya jelek aja gitu, jarak kaburnya jadi deket dong. Antar kalau di dekat sepatu ada musuh ya bakal berabe.
usahain ketika kalian panik dan mau kabur itu ke arah yang maju gitu loh, jangan ke arah mundur. Mundur maksudnya kayak ke arah sepatu kalian tadi. Ya itulah yang harus kalian pahami banget. Dan untuk ultinya itu bakal memulihkan semua charge dari skill 2-nya. HP, mana, itu sama seperti semula ya. Serta nih penambahan 20% movement speed selama 4 hari ketika kalian setelah pakai ultimate ya. Dan next, kita masuk ke tips jago main Lilia. Lilia itu termasuk mage tercepat yang pernah ada di Mobile Legends untuk mobilitas ya. Doi ini bisa aku acungin jempol banget lah. Pas ntar kalian main Lilia, ada hal penting nih yang perlu kalian lakukan. Ketika skill 1 dan 2 itu connect nih men, kan nambahin movement speed tuh. Aku contohnya kayak gini deh, aku mau roaming ke atas nih ya. Aku spamin aja dong skillnya ini. Lumayan, jadi bakal tambah cepat aja gitu jalannya. Nah, pemahaman yang kayak gini tuh perlu banget kalian tahu. Karena ini bekal banget ya ketika kalian mau bermain Lilia. Jadi mobilitasnya itu jauh lebih lebih kenceng gitulah. Bakal jadi hero yang cepat banget si Lilia ini. Biasain aja spamin kayak gini ya. Tapi ingat, harus udah ngantongin seenggaknya 4 charge atau 5 lah dari skill 2-nya ini. Kalau dibuang 1 kan masih ada 4 tuh, kalau tadi ya 5. Tapi ketika udah di bawah 3 terus kalian spam, aku gak rekomen banget ya men. Karena ketika kalian udah nyampe di TKP nih, di tempat yang harusnya kalian ngegeng atau war, ya bakal kekurangan amunisi dong. Terus untuk penggunaan ultimate itu sebenarnya ada 2 opsional. Yang pertama itu kayak gini men, biar kata aku nempel terus nih sama SS, bukan berarti bisa seger terus dong. Di saat healnya udah kelar, lensnya masuk nih. Dan aku tipis banget men, ini asli tipis banget, ditiup aja kelar ini. Nah, hal-hal yang kayak gini yang perlu kalian patenkan lagi, manajemen HP. Jadi kalian juga harus tahu nih kapan waktu yang pas untuk menggunakan ulti. Dan selalu lihat ya bar HP-nya. Tapi beda cerita kalau kalian misalnya ketemu musuh-musuh yang CC-nya bisa nge-cancel skill gitu. Itu bakal berabe banget men. Ya itu tadi harus pintar manajemen HP lagi. Nah, beda cerita nih ketika aku tadi ketemu sama Lens. Ya Lens itu kan gak bisa nge-cancel skill ya yang aku punya. Jadi mau kapapun dan timingnya pas itu bakal aman. Beda cerita kayak yang aku bilang tadi, ketemu musuh CC itu bakal ribet banget men. Apalagi kalau kalian itu jadi targetnya musuh. Ulti ini tuh juga bisa jadi cara untuk kalian kabur atau meng-cancel komboan atau skill yang musuh punya. Itu balik lagi ya ke timing yang harus pas. Dan penggunaan ultimate opsi kedua itu biasanya cuman untuk ngambil charge dari skill 2-nya. Karena kan damage utama dari Lilia itu ada di skill 2-nya ini men. Ketika kalian pinter, ketika kalian tahu untuk mengcombo skill 2 dan skill 1-nya, terus untuk nge-spaminnya, itu bakal jadi merepotkan untuk pihak musuh. Biar kata HP aku kan masih banyak kayak gini ya. Ya namanya 2 lawan 1 ya kan. Satunya tank yang gak ada damage, dan satunya lagi hero anak kecil yang ada damage. Nah, yang ada damage ini dong yang bertanggung jawab buat ngeliminasi musuh. Mau gak mau nih, aku pakai dong ultinya. Jadi segar lagi dong Lilianya dan masih bisa untuk nge-spam-spamin skill 2-nya lagi. Jadi gitu men. Kalau kita bicara soal ulti Lilia atau hero-nya Lilia sendiri, itu adalah hero yang situasional banget. Terus kalau pas war, usahain kalian harus berada di dalam area bermainnya ini ya men. Karena ketika kalian lepas dari area ini, ada kemungkinan kalian bisa tereliminasi nih. Iya, kalau amit-amit kalian ketemu hero-hero yang bisa punya banyak skill blink, skill dash, atau skill-skill yang nyerobot gitulah. Tapi ya itulah emang kejelekannya si Lilia ini paling susah buat ngeladenin hero-hero yang punya skill-skill itu tadi. Dan ketika kalian ketemu sama hero-hero yang ada skill-skill yang aku bilang tadi, itu ada kemungkinan kalian bisa tereliminasi. Dan kalau kalian juga ada di dalam area itu juga ada kemungkinan kalian bisa dieliminasi men. Kalau posisi kalian jelek. Terus solusinya gimana dong bang? Solusinya ada di spam skillnya men. Biar kata area ini hidup dari perkawinan antara skill 1 dan skill 2-nya. Ya ketika di dalam war, kalian cuma perlu spam skill 2-nya aja. Dan pastikan posisi kalian benar ketika ada di dalam areanya ini.
Ketika kena musuh itu kan bakal slow banget tuh. Dan damage-nya juga ya bakal berlipat-lipat. Tapi ya ini kan sifatnya hanya poke ya. Dan jangan berharap kalian bisa sekali combo itu hilang gitu musuhnya, jangan berharap. Dan gak ada salahnya kalian mainkan nih kombinasi 2 item andalan aku. Kombinasi Ice Queen dan Thunderbell. Nah, buku tuh kan bisa kalian ganti ya di Thunderbell karena punya mana regen dan cooldown juga. Ya walaupun cuma 10% cooldown ya. Ini tuh 2 item yang selalu aku pakai ketika main hero-hero slow. Kayak Eve. Aku tuh selalu beli banget main 2 item ini. Lilia juga bisa kok, karena Lilia kan tipikalnya hero nyelo ya. Dan masih sinergi lah sama skill-skill yang Lilia punya. Lilia ini itu menurutku bukan hero yang berharap untuk kalian bisa dapat kill yang banyak gitu men. Aku sih menempatkan Lilia ini sebagai hero yang benar-benar hero support aja. Karena tipikalnya itu kan support banget. Dari skill-skillnya itu kan juga bukan hero yang sekali combo musuh tuh langsung hilang atau bersifat burst ya. Enggak men, harus beberapa kali nge-hit ya menggunakan skill ya. Dan ketika war itu jauh lebih baik nih si Lilia. Ini dari kacamataku aja ya. Nah dari kalian gimana nih si Lilia ini? Coba deh kita sharing sama-sama di kolom komentar juga. Oh iya satu lagi, jangan pernah pelit ya sama skill-skill yang Lilia punya untuk kalian nge-clear minion. Kalau cuman nge-hit pakai basic attack ya bakal lama men. Dari sahur ke sahur juga nggak bakalan kelar. Dan untuk item kalian bisa kopas ya punyaku ini. Untuk spell sih situasional juga, flicker atau flame shoot sih paling benar. Buat yang baru belajar ya bawa aja deh flicker, nggak apa-apa lah. Mau dikatain orang juga bodo amat gitu loh. Mana tahu kan jari kalian tuh tremor, nggak bisa ngecat ultinya. Terus ya kalian bawa flicker, ya bakal insya Allah ya bakal aman gitu loh. Dan untuk emblem kalian bisa kopas seperti punyaku ini. Dan terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Aku pamit, bye bye.